Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Ito Natalian Siagian tinggal di kota apa itu? Nama saya Desi Natalia Siagian, Nyonya Gultom, lebih lengkap. Anak saya 3, udah tamat SMA, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nomor pertama baru tamat SMA, laki-laki, kemudian yang perempuan kelas 3 SMA, perempuan, kemudian yang ketiga perempuan juga, puji Tuhan itulah anak terakhir kami, kelas 5 SD. Kami tinggal di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Oke, puji Tuhan. Sudah berapa tahun pernikahan ini tuh? Aduh, puji Tuhan banget ya, Mang. Nanti tanggal 18 bulan ini, tahun 2026 ini, genap 20 tahun. Wah, panjang juga ini ceritanya ini ya, kisah itu ini ya, 20 tahun pernikahan dikaruniai 3 orang anak. Baik, dulu jumpa sama suami di mana? Di Kisaran juga? Oh enggak, Amang. Dulu jumpanya di Duri, kota Duri di arah Riau. Jadi satu PT cuman beda kantor. Dia di Perawang, saya di Kota Duri, beda perjalanan 4 jam. Kebetulan ada yang mau menikah. Jadi siapa yang karyawan mau datang ke arah Samosir dijemput. Nah gitu Amang. Jadi kenalnya di situ, dia yang melihat saya gitu. Oh, jadi disitulah awal jumpanya mulai PDKT ini gitu. Ya, itu masih awal pertama bertemu, masih pertama kenal, terus tapi dia udah langsung gitu. Orang Batak kan langsung gitu. Cantik Tembak kali langsung. ini gitu. Langsung dia, terus ke orang tua langsung gitu dia. Aku jadi kaget sendiri, iya, Mang. Oh, iya. Tetapi itu Natalia pada saat itu welcome ya, makanya dia langsung ke orang tua gitu. Enggak. Pede kali dia berarti gitu ya. Dan puji Tuhan ya, dia adalah pria pertama mendiang bapak saya setuju. Langsung setuju. Dua-dua orang tua saya itu, mama sama bapak langsung setuju. Wih, Nah kok bisa? iya itu saya tanda tanya. Kalau saya memang seringnya karena waktu itu masih muda, masih umur 19 tahun. Jadi saya nggak ada kepikiran mau nikah, mau apa itu nggak ada. Jadi tapi dia udah ngomong-ngomong di belakang saya bersama mama bapak. Cuman mama sama bapak nggak ngasih tahu gitu. Jadi dia prepare-nya melalui orang tua gitu loh, Amang. Jadi setelah Ito Natalia tahu, kayak mana? Ito tolak atau jadi welcome?
Ya aku tolak lah Mang, orang aku dulu pun ya aku tolak mentah-mentahnya itu bukan mentah-mentah kasar gitu ya Amang. Pertama, ini orang baru kenal kok nyosor gitu kan Amang. Maaf ya aku bahasanya Iya. gini ya Amang. Memang ini Ah, logat orang Batak. Ini orang ah, pertama kenal kok langsung nyosor. Kebetulan iya. saya ada hubungan sama tapi agama seberang dan sudah 7 Oh, tahun tapi nggak ada yang macam-macam oh, lah, Mang. Puji Tuhannya saya nggak ada macam-macam. Maksudnya hmm, mulai dari SMP nggak ada macam-macam lah. Karena memang pun yang iya. beragama seberang ini sama baik-baik aja, nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang sentuhan, cuman ngomong-ngomong gitu. Tapi Iya. nggak berani ke rumah. Nah, yang paling berani dan Oh, memang satu-satunya cuman suami saya ini gitu. gitu. Wah, emang pemberani kali lah itu ya. Oke, Iya. nah waktu itu tolak pada saat itu, kayak mana lah si Lai itu pada saat itu? Pantang mundur. Jadi dia kejar terus itu. Eh, dia kejar terus sampai eh, ke- dari jarak tempat kerja saya ke rumah itu 1/2 jam. Jadi setiap hari Sabtu sore saya pulang ke rumah kan. Ah, Datang dia tiba-tiba kan perjalanan kantor saya dengan kantor dia kan 4 jam dia naik sepeda motor. ah, Kaget saya. Ih, pas sudah sore pas kantor udah tutup mau ngapain gitu lah. hmm. Akhirnya aku mau ngantar kamu dek ke rumah mama. Ngapain diantar? Aku tahu. Itu. Pede kali dia ya memang. Aduh. Kalau itu Nah, ingat itu aku pede dan ah, memang puji Tuhannya dia pun mempersiapkan pernikahan pun Amang itu tanpa sepengetahuan saya. jadi eh kita pelan-pelan ini ya. Nah, eh wak, eh, waktu itu berarti belum pacaran berarti. Belum. Dia mempersiapkan pernikahan gitu. Iya, dia gini Amang kan tadi pas saya mau pulang ke rumah mama kan, dia datang naik sepeda motor mau ngapain? Ya aku mau ngantar kau dek pulang ke rumah mama. Ah, Ngapain diantar? Aku juga bisa naik angkot kok. Enggak lah, aku iya. mau PDKT. Jadi kita boncengan. Nanti dikira orang kita pacaran. Gitu kan, Ah, ah, Amang. iya betul. Enggak apa-apa lah. Aku pun, dia kalau ini pada saat kami ngomong ini, Amang, di teras, artinya di teras kantor ya rame. Namanya itu kan kota. Wih. Ya rame, dia nggak ada takutnya kalau ngomong. Ya namanya aku juga mau pacaran samamu, mau serius. Ih, gini aku langsung. Dia ngomongnya Ah, langsung gitu, Amang. ini posisi itu masih jalan sama yang beda iman itu kan? Masih. Tapi kami emang nggak pernah dia nggak pernah datang ke rumah atau ke teras atau ke dalam nggak pernah. Kami selalu Hmm. di rumah teman gitu. Nanti di rumah teman pun di depan di teras juga. Kami ngomong-ngomongnya pun rame-rame gitu. Oke oke oke. Oh ini posisi itu masih masih ada pacar istilahnya, masuk aja dia ini. Dan pada Tapi saat itu entah akhirnya, kenapanya, ah, tapi entah kenapanya Amang, ya udah ayo lah, ah, naiklah kau gitu ya kan Amang. ah, Tapi jangan kau pikir nanti aku ini pacaran sama kau ya. Aku cuma mau datangin semanam tuh. Kalau dulu kan Amang, kalau orang Batak ini kalau seorang laki-laki mau memang sudah apa sopannya kan manggil nantulang sama nantulang. tulang gitu kan. Iya. Dia bilangnya gini, nggak apa-apa lah, aku mau cuman tahu aja rumahmu di mana, nantulang itu Ah, gimana, tulang gimana kabarnya. Alah, yaudah kalau mau nengok ayo lah. Kebetulan hmm. Amang, kayaknya mama ini aku ingat nanti kita hari Sabtu atau hari Minggu bongkar apa kolam Hmm. ikan. Ku ajak aja Hmm. lah dia ini biar sekalian kau ngerjain kolam ikan kami tuh gitu. Oke. Tapi nyampe di rumah terkejut lah mama sama bapak. Nggak jadilah bongkar kolam jadi Hah? ngomong-ngomong. Ya ampun, gara-gara datang dia jadi Jadi nggak jadilah amang bongkar kolam itu. Jadi ngomong-ngomong aja lah cerita-cerita gitu hmm. aja lah amang.
Ya ampun. Jadi apalah hasil obrolan hari itu waktu dia datang itu? Nggak kuperdulikan Amang, karena aku mau ke rumah kawanku, kutinggalkan aja dia di rumah sama mama bapak. Oh, jadi itu nggak tahu lah obrolan apa hari itu ya? Karena memang aku sering ke rumah temanku Borusihite. Jadi aku kalau kami malam minggu memang kalau ke gereja Amang, tapi pada saat itu Ah, kalau malam minggu muda-mudi kan saya memang jemaat Pentakosta. Jadi malam minggu ke ya. gereja. Tapi pada saat itu kata mendiang Amang pendeta itu enggak. Jadi ya aku ke rumah temanku aja yang depan gereja. Gitu kan, Oh, karena gerejaku iya. dekat Amang dari rumah, dan kebetulan rumah teman aku ini Borusihite ini dekat juga. Jadi kami yang ngomong-ngomong aja di situ sama cowok aku itu gitu di samping Oh, oh, rumah. Jadi ngomong sama iya. teman-teman di situ aja. Ya Ya, rame-rame lah gitu ya. heeh. Jadi si Hmm, Gultom ini yang suamiku sekarang ini ngomong-ngomong hmm. sama mama bapak ya di rumah. Jadi aku nggak tahu. Ah, oke. Nah, kayak mana ceritanya? Kok akhirnya eh, menikah? Nah, Begitu. itu perkenalan kami itu di bulan 1 Ah, 2005. hmm. Kemudian berjalannya waktu, jadi setiap hari Senin sampai Sabtu kami kerjalah di daerah masing-masing ya kan Amang. Iya. Nggak Ah. berapa lama setelah kami kenalan itu, 2 minggu kemudian saya dipindahkan ke Medan, naik Oh. jabatan. Oh, Mak- oke. makin ketakutan lah dia. Ini Loh, pengakuan dia ya Amang. Makin ah. ketakutan dia, makin jauh gitu kan. Saya Hmm. dipindahkan ke Medan. Sementara waktu itu posisi itu saya di Duri. Jadi Duri Medan itu sekitar 1 malam lah kan. 1 malam Iya. jaraknya. Perjalanan naik Iya. bus 1 malam. Jadi semakin jauh diantar dia. Diantar dia, Mang. Iya, Oke. Iya. udah Amang diantar dia. Dan nggak tahu kata mama bapak gini. Diantar kau, Nang. Iya. Ah. Ya udah ya Gultom, titiplah Ah. boruku ini ya. Sebenarnya aku pikir gini ya Mang, aku pikir dia cuma ngantar dari tempat kerjaku ke rumah. Habis Ah. itu besoknya Ah. dia pulang lagi ke tempat kerjanya. Rupanya enggak Amang. Ah. Kau Ah. harus kuantar dek. Namanya aku Ah. juga pacarmu, suka hatimu Ah. lah gitu. Tapi aku ini orangnya terserah aja lah gitu. Aduh. Oke. Ah. Dan akhirnya Mang diantarlah dia, mama bapak pun ngantar saya naik bus dari Duri ke Medan kan. Hmm. Tapi gini loh Amang, sedikit-sedikit Amang. Entah Iya. kenapa gini, kalau saya berpikir sendiri, Hmm. kalau mama bapakku mengizinkan boru satu-satunya, saya boru satu-satunya Amang. Oh, berusaha sadang. Saya anak paling besar, saya Hmm. baru satu-satunya, saya udah lama Hmm. juga ditunggu gitu kan, udah 5 tahun saya Oh. ditunggu gitu. Akhirnya kok bisa ya mama bapakku kok setuju. Tapi kalau mama bapakku setuju aku diantar sama ini orang, ya udah berarti Hmm. itu berkat lah ya, dan mudah-mudahan aku pun Hmm. sampai di sana dengan sehat selamat lah ya. Gitulah pikiran Iya. ini Amang kan. Hmm. Hmm. Nah, di jalan seperti biasa kayak macam orang yang punya hubungan lah gitu. Ya biasa aja duduk. Rupanya nyampe di Hmm. Medan, dia bilang gini ya, Mang. Dek, Hmm. bajumu taruh aja di kantormu. Kutunggu di jalan itu gitu. Mau ngapain? Hmm. Ayolah. Hmm. Tapi kalau dia ngomong Amang, aku nurut aja. Oke, oke. Ya. Letakkanlah semua Hmm. barang-barang aku ini ya Mang ke kantor. Terus Ah. aku turun lagi ngambil baju, Hmm. satu baju gereja sama baju biasa yang seperti dia suruh. Masuk lagi aku Hmm. ke taksi. Aku pikir mau Hmm. kemana gitu kan. Rupanya Amang aku Hmm. naik kereta api. Hah? Mau kemana? Mau ke stasiun kereta api. Jadi mau kemana ya? Aku bilang gitu. Adalah gitu kan Amang. Kau antarlah aku dek, kata dia. Ngantar kemana Iya. bang? Ngantar ke Kisaran. Kau kan gak pernah naik kereta api. Pernah lah ya, aku bilang. Nah. Udahlah dek, Ah. antarlah aku. Singkat ceritanya Ah. Amang,
kuantarlah dia Amang ke kereta api. Nyampe lah duduk. Peluk. Tiba-tiba dibilang ini, bentar duduk ya dek. Kemana? Aku mau ke kamar mandi. Oh iya, aku pikir Amang, bentar. Ternyata tiba-tiba jalan di kereta. Aku ini udah nangis-nangis Amang. Nangis, aku nggak ada tiket. Ini orang baru ku kenal, aku percaya, nangis lah saya ini Amang, nangis, benar nangis. Jadi datang yang sewa di situ. Makanya tambah lagi orang-orang bilang gitu, makanya kau udah perempuan, kau percaya sama laki-laki gini-gini gitu kan Amang. Makin nangis saya, makin nangis. Tiba-tiba udah jalan ini, aku nggak tahu kemana, ini kereta ini nggak tahu kemana. Tiba-tiba datanglah dia. Kenapa kau nangis, Dek? Katanya. Ini mau kemana kereta ini? Kenapa kau ajak aku? Kalau nggak kayak gitu kau, Dek, nggak mau nanti kau ke rumah mamaku. Jadi ini kemana? Aku bilang gitu. Kita ke Kisaran. Aku nggak mau nikah. Wah, ini udah dirancang dia rupanya ini ya. Jadi singkat ceritanya, Mang ini pun udah tahu Mama yang rencana-rencana dia ini. Udah tahu. Jadi ini jantung Mang udah nangis, sedih, takut, kesal, tapi ya udahlah. Cerita lagi dia di situ sama sewa-sewa yang di situ. Iya. Aku cinta kali sama Borussia Gian ini. Harus dia yang kunikahi. Aduh, oke, Itulah, baik. Mang. Singkat lagi ceritanya, Mang, nyampe lah kami di Kisaran, di rumah orang tuanya. Rupanya, Mang, memang pun saya juga pertama kali dibawa perempuan ke situ. Oh, ke rumah. Tapi memang udah kucubiti dia, Mang, udah kucubiti. Aku nggak mau nikah. Jangan kau kasih aku beras, jangan. Iya kan, jangan sampai pas nyampe dikasih beras pula ya kan? Belum siap. Iya, baik. Umur di situ 19 tahun, Mang. 19, ya. Jadi, singkatlah ceritanya, di situ pun udah mulai ada perdebatan, Amang. Lagi kita nonton baik-baik, nonton TV baik-baik. Tiba-tiba ada yang nelpon ke telepon saya nih, nomor. Nangis, terus aku angkat ya, Amang. Nangis. Rupanya perempuan yang nelpon. Bilang kan bahwasanya kok enak kali kau di mana? Di Kisaran, ini siapa? Enak kau ya. Aku yang dijanjikan ke situ tapi kau yang jadinya datang, katanya. Loh, Apa ini? nangislah dia kan. Loh, aku belum diapa-apain, kalau mau menikah kalian nikah aja. Nah, aku mau pulang. Gitulah Mang. Tapi karena aku marah-marah gitu kan, didengarnya lah, kan namanya kita lagi bareng gitu duduk kan Amang. Langsung katanya dimaki-maki lah perempuan ini, di handphoneku dimatiin, ditelepon lah dari telepon rumah. Kalau dulu kan Amang ada telepon rumah ya. Iya, betul. Ditelepon, terus katanya dimaki-maki lah perempuan ini. Nah gitu, terus diputuskan di depan aku juga Amang. Jadi udah aku juga palak lah ya kan Amang, artinya kesal gitu. Ini orang katanya cuman aku tapi kok ada perempuan lain kan gitu Amang. Iya, kenapa ini ya kan? Mendingan kayak aku, memang aku nggak mau sama kau karena aku ada pacarku gitu kan Amang gitu. Itu menurut aku ya, menurut aku dia udah tahu. Ngapain kau datang? Aku udah ada pacarku loh. Ngapain kau datang? Bikin malu aja kok. Kalau kau mau datang ke rumah orang tua aku nggak kulayani kok. Kau aja yang ngomong sama orang tuaku. Itu memang udah aku bilang dari awal Amang, karena aku nggak menurut dia gitu. Betul, tapi karena dia berani kan gitu. Terus ujung ceritanya Amang, aku akhirnya kembali lagi kerja. Dia pun minta maaf, enggaknya Dek, kaunya nanti yang akan kubawa ke pernikahanku, kata dia gitu Amang. Ya aku nggak mau juga kan Amang, jangan ada yang menghalang-halangi. Kalaupun memang kalian mau nikah atau apa terserah, ini masih belum ada apa-apa gitu ya kan Amang. Betul. Nah, tapi aku masuk ke
tempat yang baru. Dia pun udah ke sana, aku pun udah di Medan. Dia udah di Perawang, aku di Medan. Sampai di Medan, Amang, ada perempuan, aku lupa buru apa, tapi dia udah mama waktu itu aku masih gadis ya, Mang. Iya. Terus dia datang Iya, sama iya. aku, menyerang aku, katanya gini, Bah. kau memang pencuri pacar orang. Loh, apa ini? Kembalikan itu, si Gultom itu. Ya ambil aja, orang aku belum menikah, gitu ya, Mang. Rupanya singkat ceritanya, Mang, lagi ngomong ini didatangi mejaku, si Gultom ini SMS saya, Mang, kan gitu, SMS. Terus kayaknya ini apa yang di belakangku ini aku nggak tahu juga ya, Mang. Rupanya katanya Iya. perempuan ini mau bunuh diri. Wanita itu adalah saudaranya perempuan yang datangin aku ini ya, Mang. Entah saudara gimana aku kurang jelas. Oh, Nah, baik, jadi baik. dia maksa aku supaya melepaskan gitu kan. Kau tinggalin lah itu gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu, tiba-tiba handphone saya bunyi gitu kan. Loh, ya terus aku angkat teleponnya karena SMS-nya nggak saya balas, terus aku angkat teleponnya kan. Aku angkat. Aku tinggalkan aja lah kakak itu tadi. Aku tinggalkan. Iya. Dia bilang gini, si Gultom itu bilang gini, jangan layani orang apapun yang itu, yang minta apapun sama kau tentang ini. Aku bilang, sebenarnya kau ada pacar, istri atau calon mau nikah atau mau gimana? Aku kurang tahu kan gitu, Amang kan. Iya. Kalau memang kau mau menikah silakan, karena kan ini nggak apa-apa loh. Enggak, kau tetap kuperjuangkan. Tetap diperjuangkan itu masa malah nggak ngerti mangkinan gitu kan. Udahlah itu, Amang. Ujung-ujung akhirnya mereka berpisah juga. Oh, Aman juga. akhirnya berpisah. Aman juga, tapi aku kurang tahu gimana caranya mengamankan itu. Akhirnya kakak itu pun sampai juga ke pimpinan. Dia bilang gini, Ana, ini si buruh Siagian ini masih baru. Yang salah itu bukan dia. Ku dengar pun satu kantor pun kayaknya nggak menyetujui, satu kantor yang di Pekanbaru di Duri itu, Amang, karena udah ditelepon gitu kan, ibaratnya udah tahu lah. Ini kayaknya pun dia nggak pala apa ini, tapi memang dasarnya mungkin si Gultomnya yang salah. Kalau buruh Siagian ini nggak tahu, nama saya kan Desi gitu. Kalau si Desi ini nggak tahu apa-apa ini gitu kan. Laginya mereka nggak nikah, jadi kalau memang dia, kecuali kalau orang ini dua udah nikah, ya gimana pun harus ada permintaan maaf atau apa gitu kan, klarifikasi gimana gitu, Mama. Iya. Nah, itulah. Akhirnya mereka aman aja. Jadi mulai sejak itu, karena aku terganggu, Amang, waktu aku lagi kerja. Iyalah. Waktu aku kerja nanti tiba-tiba dia datang banting meja. Kakak itu datang banting meja. Dasar kau gini, aku dimaki-makinya, Mang, kan aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Iyalah. Ujung-ujung akhirnya ya biasalah menjalani persahabatan seperti itu. Akhirnya Mang, aku keluar dari kerjaan itu karena aku dipindahkan. Gini, Amang, perusahaanku itu tahu bahwasanya aku ini sama si Gultom ini, dan kebetulan aku kurang tahu karena aku pendatang baru, Amang, waktu itu. Aku dari kantor Purwakarta, dari arah Bandung, Jawa Barat ke arah Duri ini itu masih anggota baru, masih karyawan baru. Jadi yang punya itu Marga Siagian. Marga Siagian ya. Nah, jadi dibilangnya gini, kau masih muda, jangan kau pacaran sama yang kayak gitu-gitu. Kau akan kujauhkan kau nanti. Kau masih muda, panjang perjalananmu. Jangan nikah dulu, jangan apa dulu. Kuliah kau dulu sambil kerja. Gitu. Ya udah, aku bilang kan. Nah, dipindahkanlah aku. Ku kasih tahu lah pindah ini kan, Amang. Ku telepon lah Mama. Kata Mama gini, Nang, biasanya itu kan, Amang, kalau manggil burunya Nang gitu kan. Iya, Nang. Nang, jangan kau mau pindah. Loh, kenapa, Mak? Dia bilang, Gultom mau menikahi kau. Masa mau menikahi aku, Mak? Aku bilang gitu. Tapi Mak, ini naik loh, Mak, gajinya, Mak, walaupun aku dipindahkan ke Semarang.
Oh, iya, Udahlah naik Nang, gaji. janganlah Nah, Nang. Gultom udah ah, ngomong, dia punya rencana. Mama ini, jadi ngomong itu kayak ecek-ecek gitu loh, Mang, kayak, udahlah gitu gitu. Ayo udah, Mama setuju nggak aku pindah? Kata Bapak nggak. Oh, gini ah, ya Mang, aku itu kalau kata Mama, aku memang agak ah, bandel ya Mang. Aku kalau kata ah, Mama entah aku nggak akan kulaksanakan. Tapi kalau kata ah, Bapak, nah, ah. karena Baru. iya, nah, kata Bapak nggak usah. Lah, ya Ah. udahlah. Nah, gitu ya kan Amang. Hmm, hmm. Jadi Akhirnya nggak jadi pindah Leni. nggak jadilah pindah. Ah, Nah, nggak jadi pindah pun, itu pun marahnya yang marga Siagian ini dibilangnya gini, kenapa nggak jadi pindah kau? Kau udah kuangkat lo jadi ini dan kayak mana ya udah mama bapak ah, nggak setuju. hmm, Jangan-jangan pulanya nanti ini udah kong kali kong sama si Gultom. hmm, Nah gitu mereka dan gitu ngomongnya. Kau udah ingat? paham itu. Nah gitu. Ah, Jadi ya. emang tapi kayak manapun Bapoda aku tetap milih apa kata Bapak. Ya udahlah. Oke, Gitu. Jadilah ya. Amang pulanglah kuangkatlah semua barang aku ke Hmm, Duri. Tinggallah aku di rumah hmm, mama sama bapak. Itu hmm, di bulan 10. Artinya bulan dalam 10 tahun ya. itu aku di bulan 10. Kemudian Ah, Amang itu masih 2005 ya. ya. Udah. Tapi aku ngelamar lagi kerja, Mang. Nggak berhenti sampai situ. Oh, Aku ngelamar kerja ngelamar lagi nih. lagi. Iya, melamar Ah. lagi. Melamar kerja Ah, di BKR, di Bukit Kapureksa Dumai. Memang pada saat itu ah, enak. Aku ada rekomendasi. Kau nanti gini, gini, gini. Nanti dapat gini, 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 gini. Lumayan ya. gitu ya kan, Amang. Jadi nggak Iya, jauh iya, dari iya. orang tua. Nah, singkat Ah, ceritanya, Amang, aku nggak dipanggil-panggil. Sampai ke iya kok bulan nggak dipanggil-panggil. 12. Nggak panggilan kerja gitu kan. Hmm, Tapi aku tetap guru sekolah minggu di gereja kami, tetap ada kegiatan. ah, Nah, gitu. ada Tapi kegiatan. kegiatan di gereja juga kan, karena rumah Iya. kami nggak pala jauh dari gereja itu, tetap ada Ya. kegiatan. Puji Tuhan masih ada Hmm. kegiatan. Nah, akhirnya pas di bulan 1, di bulan 1 ini ya Mang, lagi baik-baiknya Mang, nyetrika baju, Hmm. bantuin orang tua gitulah saya jadinya kan Mang. Iya. Hari Sabtu datanglah dia. Ah, Bawa koper. Eh, koper. ngapain ya kau bawa koper, Bang? Kan gitu. Karena Iya. dia setiap hari Sabtu datang, Amang. Oh, Hmm. Ngapain ya kau bawa koper? Lah, ah. kau siap nggak? Udah kau siapkan bajumu? Hah? Jadinya aku, kalau bahasa Bataknya marsi berengan, jadi nengok-nengok anakku sama mama. Mak, ngapain, Mak? Apa ini? Ah, Nang, inilah, sinilah. Berhentikanlah dulu setrikaanmu itu. ah, Berhentikan. Gini loh, Nang. Siapkanlah bajumu. Untuk apa, ah. Mak? Kalian mau nikah. Apaan sih? Kan gitu. Ah, Tapi memang iya. Amang, perjalanan dari bulan 12 ke bulan aku yang udah nggak kerja ini, itu orang-orang kampung itu bilang, enak nanti kau ya mau nikah nanti kau tahun depan. Aku aja yang mau nikah kok nggak tahu ya gitu lah, Nggak Mang. tahu. Nah, Kok orang itu bisa tahu ya kan? nah, Ah, jadi singkat ceritanya Amang, tetangga saya itu ada marga Gultom juga. Buru ah, Tombat. Dia bilang gini, diajarinya lah. Des katanya, itulah selama ini yang terjadi. Kakak pun tahu ah, bahwasanya si Gultom ini udah serius. Udahlah kau ah. serius lah ya. Di situ Amang umurku 20. Oke. 2006 lah itu Amang. Lah jadi Ah. gimana? Aku nggak tahu apa-apa. Udah Mang, baik-baiklah diborhatkan. Baik-baiklah aku diberangkatkan. Jadi dari pihak orang tua itu menyetujui pernikahan ini ya, Di situ padahal ada itu, bapak. aduh, Nggak tahu. ada bapak pula. Dan lebih Ya lucunya, ampun. dimasukkanlah baju. Kumasukkan bajuku sama ke koperku kan. Mak, lo ini kok ada bakal kain? Iya nak, nanti kau jahitkan di sana. Bakal kain baju pengantin. Mama
Mama belanjanya kapan? Aku Berarti tiap hari, memang aku tiap hari di rumah, Mama belanjanya kapan ya? Udahlah nak, nanti kau siapkan di sana, tanya nanti calon mertuamu. Ya udahlah. bah. Aku Jadi tanya, itu nurut gitu ya? ya aku nanya bapak, Pak, ini apa? Inilah yang terbaik ya nak, katanya. Jangan lagi kau tolak ya nang, katanya kan. Karena aku kan gitu tadi ya Mang, dari awalnya apa kata Mama itu kadang bahasa Bataknya kuju, aku tolak gitu. Tapi kalau udah Bapak Iya. sampai bilang, pegang tangan Bapak ini, Pak, memang benar Bapak mau. Cuman si Gultomnya yang pertama kali datang ke rumah ini. Cuman si Gultomnya laki-laki yang Bapak kenal yang ada. Karena maaf kata ya Mang, waktu itu dibilang yang Bapak gini, si Gultom ini ada orang tuanya lengkap. Kau berusaha sadaku, kau berusaha tanganku, aku nggak mau yang beragama lain, yang gereja lain, yang tak maradat. Aku mau kau diadati, diberkati. Kebetulan kan Gultom ini HKBP, rumahnya dekat gereja. Katanya itu itu membilangkan calon mertuaku yang laki-laki itu parhata, berarti ada nanti kau ditahu semuanya itu katanya Mang, kata mendiang bapakku. Jadi Itulah gini Mama, pertimbangannya. aku tuh nurut dikasih alasan yang kayaknya untuk masa depan. Oh, ya udah ya Pak, kalau memang itu yang terbaik. Jadilah pernikahan kami. Wah, ini berangkatlah itu ke rumah mertua. Oke. Iya, Jadi Mang. Ito menyetujuilah pernikahan tersebut karena Bapak Leni ya, gitu ya? Bukan juga saat itu kalau dipersentasikan 70, tapi 30-nya juga aku mau Amang, karena gini, dia baik kok gitu, dia baik kok dan dia dekat sama bapak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang terbaik. Dan kalau menurutku Amang, kalau orang tua sudah merestui, itu adalah jalan berkat bagi kami. Itulah. Ya. Jadi Pada 70 saat dari Papa, itu dan 30 dari Ito. Oke. iya, nah itu. Dan memang aku lihat Bapak senang. Gitu. Bapak Ya. sangat bersuka cita, sangat senang, dan keluarga pun senang, dan keluarga dia Gultom ini kayak menyambut apa gitu Amang. Jadi aku pun yang nggak tahu apa-apa, terlebih umurku masih muda, 20. Ya. Kan? Ya. Dan aku nggak tahu namanya apa itu nggak tahu. Pokoknya mereka menyambut aku dengan sukacita, bapak pun senang, jadi kedua belah pihak senang, teman-teman kerja pun datang itu senang, udah nggak kupikirkan lagi, pokoknya aku senang ya senang gitu. Oke. Jadi Bapak Mama ke kampung pada saat itu dalam pernikahan? Ikut? Iya, datang merestui semua, Akhirnya datang? semua keluargaku sampai Pariman gitu. Semua datangnya. Akhirnya menikahlah itu di tahun 2006 tanggal 18 bulan 2. Oke, puji nama Tuhan ya. Dan bagaimana setelah pernikahan itu? Nah, karena kan ini itulah apa ya? Ya baik orangnya kan gitu kan. Kayak mana lah situasi pernikahan setelah menikah nih gitu. Memang Amang, sampai akhirnya aku melahirkan anakku yang pertama itu berjalan dengan baik, puji Tuhan. Aku rajin juga baca Alkitab, berdoa. Kami sama sampai dikasih penglihatan pun aku itu, dan benar-benar Tuhan tuh baik. Dikasih penglihatan dan memang benar gitu. Aku mulai dari tahunnya itu Amang, aku ada penglihatan itu, aku lagi, maaf katanya, aku sebelum aku hamil, aku mimpi aku dikasih opungku bola. Aku mau ngambil boneka, tapi opung itu ngasih bola.
Jadi langsung gini aku, kayaknya aku nanti hamil anakku laki-laki ya Tuhan, apa benarkah? Ah, Ternyata itu karena aku bertanyanya seperti aku ngomong sama Bapak gitu. Ya kalau aku berdoa emang aku itu kayak ngomong biasa. Benarkah Tuhan? Tapi semuanya itu Tuhan kehendak-Mu lah yang terjadi, aku enggak tahu. Nggak berapa lama hmm. memang aku hamil dan puji Tuhan memang laki-laki emang kan gitu. Ah, iya, Nah, iya, iya. Ah, bertambahlah bahagia kami. Hmm, tapi setelah anakku umur 3 bulan, pindahlah dia kerjanya. Mulailah di situ oh, cekcok-cekcoknya. oh, kenapa? Setelah pindah kerja ini? Dia pindah kerja, kami nggak dibawa. Oh, oke. Katanya kejauhan, gitu. Katanya kejauhan Amang. Jadi kami pada saat menikah di kisaran pindah kami langsung Manjai, langsung mandiri. Kami ke Perawang, nggak berapa, disitulah lahir anakku. Kemudian eh, apa namanya? Dibilang dia gini, aku naik lomba jabatan ke Tembilahan. Jadi Perawang ke Tembilahan itu 7 jam naik sepeda motor. Jauh loh, Amang. Wah, jauh kali itu 7 jam naik, naik, naik motor. Ah, Iya, naik, dan naik itu sepeda motor. pelosok. Ah, Itu ah, pelosok dan itu apa ya namanya, Amang? Kampungan kali lah dan itu kampungan orang-orang kubu, orang yang tak kenal iya. orang gitu. Gimana nggak ngerti lah aku Amang ya Wah, bahasanya. ah, ah, ah. Hmm. Akhirnya mulai dari situ kami mulai ada cekcok karena udah lain sikapnya. Oh, kok aku Hmm. agak beda ini. Hmm. Ah, nggak seperti biasanya. Agak beda yang ya yang enggak udah agak lain sih Pak sikapnya, udah lain pemikirannya, terus gampang emosian, udah mulailah dari situ Amang. Sampai ke pernikahan terus-teruslah seperti itu Amang. Hmm, jadi ini berarti si apa suami itu berarti pulang ke rumah itu sekali seminggu atau sekali sebulan pada waktu itu? 2 minggu sekali. Wah, artinya lama lah dia ini di sana kan gitu kita nggak tahu ngapain kan gitu kan. Ah, Mulai terpengaruh dia apa? agak kasar, mulai agak kasar, mulailah dia murah tersinggung, mulailah dia menyimpan sesuatu dan memang benar menyimpan sesuatu. Dan rupanya Amang, cewek yang tadi kami sebelum menikah itu, mereka Ah, berhubungan lagi. Tapi oh, namanya beda, namanya aku ambil lah HP-nya. Ini siapa? Nggak perlu nggak tahu. Nah, gitu terus terus agak kasar lah dia. Pokoknya agak kasar dan nggak boleh ditanya. oh iya iya, hmm, Rupanya ini si Anu ya. Aku udah cek ini si Anu ini. Aku tanya sama ini si ini itu gitu kan. Nah, udah. hmm, Jadi kalau dia ditanya selalu menghindar, marah, terus nanti kasar, lempar barang, mukul, ada gitu dia. ah mukul toh? Ya, ya mulailah di situ awalnya, terus. Tapi aku tetap berdoa, tetap percaya. Yang lebih anehnya ya, Mang, aku di situ selalu mengharapkan dia, bukan mengharapkan Tuhan. Itulah salahnya gitu Aku ya. aku Ah, bilang, iya, aku bilangnya gini, Tuhan, ubahlah dia gitu. Tapi nggak bilang Tuhan kuatkan aku. Aku mhm. mengharap dia begini, gini, gitu. Kalau aku ngomong sama Tuhan itu ya, Amang, seperti Iya, aku ngomong sama Bapak. Di iya. ujung itu semua, Amang, rupanya terbongkarlah. Waktu itu aku udah sering Ah, mimpi. Hmm. ah, Dan dia ngasih nama, suara. oke. Ah, Nah, singkat cerita lah ya Amang, aku udah nggak mau dendam. Aku malah kalaupun suatu saat bertemu, aku tetap itu sahabatku, gitu. oke, oke. Nah, Buanglah dendam jadi benci gitu. mm-mm. Itu Tuhan izinkan terjadi. Amang tahu di situ aku akui ini sekarang Amang, aku bodoh dan salah. Aku nggak
Hmm. nggak minta Tuhan kuatkan aku, tapi aku minta supaya dia Hmm. kembali. Sampai aku cari, akhirnya kebongkar, Amang. Dia rupanya Hmm. udah menjalin hubungan sama sahabatku yang lain lagi. Kok sama sahabat ini artinya itu kenal. Ya. Dan itu, Amang, kami kompak di Facebook waktu itu. Ah, Karena memang oke. dia kawan kerjaku dulu. Ya iya. Kok bisa Udahlah ya, jumpa Amang, aku gitu? udah damai. Itu dulu mereka satu kantor, jadi pindah sana pindah sini. Tapi itu akhirnya lakiku ini pindah dari yang tadi Tembilan, udah pindah ke apa, Bukit Tinggi. Udah pindah ke Bukit Tinggi, dia minta Hmm. doa supaya aku pindah lebih dekat. Akhirnya memang deket beneran. Dia pindah ke Pekanbaru, Ah, tapi aku tetap di Kerinci. Aku tetap di Kerinci. ah, Nah, ya, 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 singkat ya. ceritanya, Amang, kecurigaan muncul, tapi aku ndak tahu mau cari sama siapa. Hingga akhirnya aku putuskan, kita pindah rumah. Susah senang, aku mau serumah Lama. samamu. Ya, Ah, ini nanti kalau nanti di Pekanbaru nanti habis cepat uang kita, bla 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 bla, segala macam alasan kan. Tapi aku bilang enggak. Mau miskin, mau makan apapun kita, mau makan yang enggak enak pun kita, aku mau bersama. Mau ngontrak, mau kecil ah, rumah, mau ya, digubuk-gubuk, aku mau bersama gitu. Nah, ya, gitu, ya, Amang. ya, Jadi ya. kebetulan pindahlah kami. Padahal, Amang, kami baru bangun rumah loh di Kerinci. Jadi nggak peduli lagi aku, Oh, Amang. Aku tinggalkan dan aku akhirnya ah, sama-sama dia, hmm, sama-sama dia satu rumah. Di situ ah, dia kelabaan, gimana ya kelabaan maksudnya itu, Amang, salah ya, ya, ya. tingkah. Kalau Hmm, aku baik, hmm, ngapain kau baik sama aku? Padahal kan wajar ya istri baik gitu. hmm, hmm, Kalau aku hmm. bikin nasi, serba salah lah, pokoknya semua lah serba salah. Karena rupanya dia menyimpan perempuan itu dengan daerah yang Oh, sama. Ya ibaratnya itu ya cuman belasan menit aja perjalanan iya, gitu. iya, 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 Nah, iya, iya, iya. tapi aku nggak mau curiga. Aku di situ menyerahkan diri sama Tuhan, berbuat baik, berbuat apa gitu. Hingga memang kurasa Oh, benar-beneran ya udah capek lah ya gitu dengan itu. hmm, Dibukalah, disingkapkan Tuhan lah semuanya dengan cara, Amang, tahu, hmm, pada mau masa hujan aku masukkanlah, kasihan kali suamiku nanti kehujanan. Aku ambillah, hmm, Amang, jas hujan, mau hmm, masukkan ke jok sepeda motor itu. hmm. Ah. Di situ nampaklah HP-nya. Oh, ada HP di Jo itu. Rupanya disembunyikan dia. Rupanya di situ istriku dibikin. Beuh, Nah, wah, siapa ini? Ini se- ini udah gini-gini saya ini, Amang, udah gini-gini. Gini, jujur, Amang, di situ aku belum kenal Tuhan. Belum kenal sedetail-detailnya siapa Tuhan, itu langsung jujur ya, Amang. Itu berantem. oh, jadi selingkuhannya ditulis istriku. Oke. Berantem lagi Istriku ini berantem. siapa? Kan gitu kan. Dan ternyata, Hmm. Amang, malamnya aku ini nangis terus lah. Hingga nggak tahu lagi lah, Amang, aku ini memijak kaca entah apa, tersadar, akhirnya aku pingsan karena rupanya udah banyak darah kaki aku ini, Amang. Mijak apa nggak tahu lagi aku, namanya udah berantem kan, udah cekcok Iya, iya, dapet. iya. Nggak tahu lagi lah, Mang, apa yang pecah-pecah gitu lah gitu. Jadi ujung Ah, ceritanya, Mang, aku makin lemah, makin lemah, makin lemah. Tapi aku nggak tahu siapa perempuan ini gitu kan. Dia iya, minta iya, iya. maaf lah malamnya, jujur lah dia malam-malam itu, Amang. Ternyata yang kau bilang selama ini kecurigaanmu itu benar, mah, katanya. Wah, jujur ya. Ah. Itu ya, aku bilang gitu, si Anu ya, aku bilang, iya, mah, katanya. Tapi aku emang ketawa, karena ternyata benar rupanya yang dikasih tahu itu, gitu. Iya, yang Tuhan kasih tahu itu gitu Nah, ya. aku yang nggak tahu siapa yang ngasih tahu itu, suara siapa sih, gitulah, Mang, namanya, gitu. Nggak tahu Pokoknya itu ada yang suara siapa. berbicara. Oke ya, Mm-mm. baik-baik. Hmm, Hmm.
Udah itu Amang, ujung-ujungnya akhirnya dia bilang gini, kita pindah lah yuk, katanya. Pindah kemana Oh, lagi? Sedih aku ini Amang, sedih ini ku bawa lah ke bapak. Karena pada malam ketahuan itu, 2 hari kemudiannya dia mau melarikan diri. hah? Karena katanya dia Oh, dikejar-kejar. oke. Nah, Ah, aku mau pulang lah. Kau sendirilah yang kerja di sini. Di situ anak saya masih 2 dan masih SD waktu itu ya, yang itu masih kelas 1 SD gitu. Akhirnya hmm, dia pergi sendiri ke kota besaran, saya sendiri di Pekanbaru bersama anak saya 2. Di situ, hmm. maaf Amang, aku udah aku bilang tadi aku lemah iman. Rasaku Amang, aku udah 10 kali aku loh ini Amang. Ini mau mengakhiri diriku ini mau terjun lah kemana. Iya. Lah Amang. Pokoknya itu nggak jadi saran dan nggak itu sangat sangat benar-benar jauh lah. Waktu itu aku benar-benar sakit hati karena ternyata Iya, iya. anaknya ada. Hah? Jadi suami punya anak sama dia Mm-mm. gitu? Wah, ya pantas Mm-mm. dikejar-kejar dia gitu. Dan Wih. karena katanya kan setelah dia pergi meninggalkan saya itu ke rumah orang tuanya, terus ditelepon mendiang mertua waktu itu sekarang udah mendiang ya waktu itu masih hidup. Masih kau Iya. terima lagi ini Nang, gitu katanya mertuaku. Aku ingat bapak. Bapak itu baik gitu kan menurutku Amang. Jadi aku bilang gini, bapakku masih nerima dia Amang. Kalau bapak masih menerima dia, aku pun mau menerima dia kembali. Oh, iya, 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 iya. Baik. Heeh. Oh, Kelemahanku di situ Amang. Jadi aku iya. sangat sayang dan hormat apa kata bapak. Hmm, Nah, hmm, hmm. singkatlah ceritanya Amang, dari mana aku tahu dia punya anak, aku datangin lah. Di mana rumahnya? Di Per- sini kata dia melalui telepon. Mm. Aku datangin. oh, Aku gendong lagi anaknya tuh. Kalau kau memang nggak sanggup, udah sini aku biayain. Tapi jangan harap kembali ya, iya, karena dia iya. udah pergi Ah, ninggalkan kita berdua. Tapi aku punya yang ditinggalkan dia ada uang yang ditinggalkan aku bisa membiayai. Nggak mau aku, nah, gitu ah, katanya. Singkat ceritanya memang nggak jadilah anak itu sama aku. Padahal sebenarnya waktu itu anak itu masih masih laki-laki ya, Mang. ah, Masih umur 88 7 bulan gitu lah masih bisa aku gendong gitu. Tapi dia nggak mau ah. ya udah akhirnya aku bilang sampai kapanpun kau jangan pernah apa ya minta pertanggungjawaban karena kau ku kasih uang kau nggak mau anak itu kuambil kau nggak mau Hmm, hmm, hmm. Ya ampun. Nah, udah kalau ya kalau Mang sampai di situ iya, nah kalau sampai menurut di situ Amang Bapak akhirnya itu rumah kayak mana tangga pada kami saat itu? ku Kalau menurut ceritakan Bapak itu tapi itu kayak mana pada tadi saat? itu tadi Amang dibelainya lah aku sabar ya Boru ampuni dia ya Boru Oh, doakan ya eh, Boru. itulah kata Bapak ya. Oke, oke, Ya. oke, oke. Nah, akhirnya kayak mana lah pernikahan itu? Dengan kondisi seperti itu. Kan dia udah pergi ke rumah orang tua. Ya sering dari situ mulai cekcok lah. Dari situ mulai sering cekcok lah, Mang. Ah, Kalau ah, ah, ah. misalnya kalau misalnya dia marah, aku juga ikut marah. Kalau dulu aku nggak berani ikut, nggak berani menyerang, nggak berani melawan. Ah, hmm, Nah, hmm, udah sering aku melawan, bahkan sering udah aku tinggalkan dia tuh, Mang. ya, 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 ya. Jadi kalau kami cekcok, aku itu paling merasa benar. Hmm, 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 hmm. Jadi Ya, kalau udah aku pokoknya merasa benar, korban lah aku gitu. eh, Hmm, iya, dan aku udah korban. Jadi aku mau pukul dia kalau cuman pukul gini doang, apa sih? Kau udah nyakitin aku, gitu ya, hmm. Mang? Iya, Nah, iya, betul. tambah lagi itu. Jadi kebetulan, Amang, pada saat lagi itu kejadian itu 2014 Amang ketahuan. Di Oh, 2014 itu juga, Amang, bapakku meninggal. Apa nggak stres?
Aduh, Ya. oke. Kelakuannya Kejadiannya ketahuan, bapak 2014. meninggal pula. Ah, 2014. Iya. 2014 lah kami pindah dari Pekanbaru ke sini di awal seperti ini, pertengahan bulan 1 gitu, pertengahan bulan Januari. Kemudian hmm. Bapak meninggal di bulan 6, Apa 2014 karena juga. kepikiran? Apa karena kepikiran? Ya, karena memang ada juga sakitnya. Dan itu sebelum dia sakit, dia minta aku nyuapin dia datang. Datanglah kau Boru, aku lapar. Ah, iya, iya, iya. Datanglah aku Amang, itu dia minta ikan mas, kusuapin lah bapak ke rumah sakit itu. Akhirnya nggak berapa lama bapak meninggal di situ. Sedih, sedih sesedih-sedihnya. Iya, iya, iya. Ah, Kayaknya jiwaku ini udah diambil gitu. Kayaknya aku cuman hidup badan doang ya gitu. Gitu Amang. ah, Mulai dari situ ya aku ampun. mulai makin hancur, makin benci nih sama orang gitu. Cuman Ah, aku ingat ada perpaduan Amang. Kalau aku ingat dia makin benci, tapi kalau aku ingat bapak aku heran nah gitu. Kenapa aku disuruh mm-mm. mengampuni? Kenapa aku disuruh begini begitu? Singkat ceritanya menghancur rumah tanggaku, korban-korban, aku merasa korban terus. Itulah roh jahat itu ya. Aku Hmm, dipaksa untuk merasa korban. Pokoknya kau hmm, korban. Jadi kalau kau mau balas dendam itu wajar. Nah gitu Amang. hmm, Dan hmm, itu hmm. kayaknya itu semua teman-teman saya, Mang. Wajar, kau juga butuh bahagia. Bukan begini semua gitu. Ayo gitu. Makin makin merajalela lah kejahatan aku ini, Mang. Mm-mm. Pembalasan kok. Iya, Nah, iya. gitu. Iya, iya. Tapi Ah, sampai akhirnya, Amang, sampai akhirnya di 2024 di bulan Juli, Amang. Ya. ah, Bulan Juni apa bulan Juli, kuberanikan ah. menggugat cerai. Oh, ini udah pertimbangan dalam-dalam Karena, ini ya? iya, karena emang sudah 4 kali aku ke Polres untuk mengadukan KDRT yang udah macem-macem dibikini dia. Ah, Hmm. oke. Dan dia juga udah di kisaran ini juga udah melakukan hal perselingkuhan juga. Itu pun Tuhan yang ngasih tahu. Oke, Nah, baik, kau baik, bilang baik. kau bilang kau mau berubah, tapi kok makin merajalela. Oh, kau merajalela, aku pun merajalela. Pada saat itu aku belum. Aku itu masih pakai pikiran diriku, merasa korban. Aku pakai pikiranku, aku harus balas dendam, aku harus balas perbuatannya ini. Aku nggak mau lagi samanya ini. Gitu-gitulah, Mang. Itu roh yang Hmm. jahat ya menurut aku. Ya, ya, Karena itu memang ya. jahat itu. Karena pakai pikiran sendiri. Tapi yang lucunya Amang, aku tetap berdoa. Macam Hmm. macam orang munafik kan. Jadi benar itu firman Hmm. Tuhan Amang. Kau Hmm. berdoa tapi kau nggak mau mengampuni itu munafik. Besar itu Ya, dosanya. Kau berdoa ya, ya, kepada ya. Tuhan tapi kau nggak mengampuni pasanganmu gitu kan. Ya, Orang ya, ya. terdekat, orang yang satu tabun, yang satu tempat tidur, nah gitu. Hmm. Nggak mengampuni itu Hmm. udah jahat. Tapi aku merasa diriku benar. Hinggalah Hmm. akhirnya aku jalani sidang dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, aku sampai pindah rumah Amang. Untuk menjalani sidang. Pindah rumah. Kalau kau memang mau bercerai, ini kawan-kawan yang ngomong. Kalau memang syarat-syaratnya pun ada juga, aku tengok kan Amang, Google ini, memang bahaya juga ini. Aku tengok syaratnya harus pindah rumah, jangan serumah. Tapi kalau masih serumah pasti bakalan gak akan disetujui oleh hakim. Itu kata-katanya ya. Oh, Akhirnya aku pindah ya. rumah, ku angkat apa yang bisa ku angkat, pindahlah aku memang nggak pala jauh, udah. Akhirnya memang dia berubah total. Tapi aku udah sempat masukkan ini tadi, gugatan Ah, ini. gugatan. Dia Ah. ngajak iya memang udah gugatan, udah ku bikin pengacaraku semua lah, udah syarat-syaratnya udah ada diterima. Hmm. Karena Hmm. memang ada surat Polres, surat apa KDRT apa segala macam gitu kan dan Iya. segala macam lah kejahatannya.
Jujur aja, kalau aku merasa benar di situ, kesalahanku nggak aku kasih tahu. Nah, Hmm. jadi aku udah merasa korban, Hmm. walaupun aku kadang misalnya sama teman-teman aku pulang jam 11 atau jam 12 sama teman-teman perempuan ya. Misalnya entah Hmm. aku nyanyi-nyanyi di mana atau ada acara apa, aku tinggal-tinggal aja lah dia mah, udah nggak peduli lagi. Itu Iya, iya, salah iya. sih ya, salah. Hmm. Sangat salah, Hmm. sangat sangat hina di mata Hmm. Tuhan itu. Ama Iya, iya. akhirnya aku jalani, tapi pada saat itu anehnya ya, mungkin ini diizinkan terjadi supaya jadi kesaksian ya. Iya, iya. Diizinkan ini terus sampai ke bulan 12. Dari Juli, Agustus, September, Oktober, ya kan? Juli, Agustus, September, Oktober, sampai ke bulan 12 itu sering Ah, ditunda, Amang. sidangnya. Nah, sidangnya sering ditunda. Aku gini, ini kayak kurang uang kali ya. Gitu, Amang. Pikiranku di Oh. situ. Ini kayaknya harus Hmm. disogok kali ini ya, gitu kan. Tapi aku Hmm. ya udah terserah aja lah tuh. Tapi Amang yang lucunya, ini nggak pernah lepas ini Amang. Alkitab yang dua ini nggak Ah. pernah lepas dari tanganku. Tapi aku ini merasa bangga, tapi aneh gitu. Aku ini baca firman, doa, tapi kok aku kok menggugat cerai suamiku ya. Tapi aku di situ nggak peduli Amang dan nggak ngerti. Aku melaksanakan dua jalan. Ah. Ah, ah, Nah, ah, ah, ah. itu aku merasa ini sekarang ini kayaknya si Desi ini kayak punya dua kepribadian aneh lah. Yang satu Hmm. yang satu pribadinya mau berdoa, baca Alkitab, doa tengah malam, bikin mesbah, tapi kok yang satu kok mau berani menceraikan bahkan suami saya, Mang, si Gultom ini Hmm. Hmm. memberanikan diri seperti waktu pertama mau menikah itu pacaran itu, datang Hmm. ke kosan saya, minta maaf, minta ampun, nangis-nangis sampai minta-minta maaf. Tapi aku nggak Hmm. memaafkannya. Hmm. Sampai Hmm. nangis. Tapi aku nggak mau memaafkannya, Amang. Pikir kau. Hmm. Hmm. Dia nangis, bikin aku ketawa, pokoknya dia kalau pokoknya Hmm. Amang inti ceritanya ini aku nggak maafkan dia lah. Kapok kau. Nah, Iya, gitu Amang iya. bahasanya. Berarti dari pihak suami sebenarnya dia Padahal nggak mau diceraikan ya? nggak ini. Kalau dari pihak suami nggak ada yang tahu. Tapi Oh. memang hanya aku ngasih tahu udah pas udah di bulan sidang berjalan sampai akhirnya aku di bulan-bulan akhir itu bulan-bulan 11 aku kasih tahu sama kakak iparku. Aku bilang, Eda, aku Oh. udah nggak tahan lagi. Kami udah sidang begini-begini, akhirnya tapi kami tinggal nunggu putusan. Sebenarnya Amang, putusan itu di bulan 11, tapi nggak tahu entah gimana lah sampai ke bulan 12. Oke. Iya, iya, Hmm. iya, iya, iya. Hmm. Pas Hmm. di tanggal 26 lah, datanglah surat putusannya. Tapi kata Eda aku itu gini, terserahlah Hmm. Dak, karena aku tahu kau kalau dimaki-maki itu, kau nggak pernah Hmm. lah melawan. Kalau kau Hmm. dimaki-maki itu sering di depan orang itu nggak pernah lah kau melawan. Pasti kau cuman gini Hmm. aja. Hmm. Tapi terserah Eda lah. Bahkan Eda Hmm. pun Hmm. dimaki-maki pun di rumahku di Medan pun Eda diam aja. Eda tetap Hmm. menganju, tetap mendinginkan. Udahlah, udahlah. Padahal Eda yang Hmm. dimaki-maki katanya gitu kan. Hmm. 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 Jadi mana dak aku tetap udah dalam persidangan ndak dan Ya. ini kami lagi nunggu hasilnya. Ya udahlah Oke, dak oke, mana oke. yang terbaik kakak Eda ini. Oh, Singkat ceritanya baik. Mang, tanggal 26 datanglah surat mengatakan bahwasanya gagal perceraianmu. Wah, ini dari Enggak pengadilan termi, bilang gagal. gagal. Apa Setelah katanya? berapa kali sidang ini? Eh, 4 kali ya Amang ya, kalau nggak salah. Aku kurang ingat juga. Tapi udah mediasi, udah dia datang, dia mohon-mohon di mediasi, dia mohon-mohon itu semua. Dia Ah, ah. nangis-nangis itu di setiap persidangan pun sampai datangkan saksi apa. Dia nangis-nangis Amang, dia nangis-nangis. Ah, Dia iya, nggak iya, mau, iya, iya. dia nggak mau sampai Hmm. dibilang pun sama hakim itu, saya tidak mau cerai. Sekalipun aku jahat, aku nggak mau cerai dari dia, gitu katanya. Hmm. 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 Udah kan Amang, akhirnya Amang,
aku nggak nerima keputusannya karena uangku udah habis. Oh, oke. Hmm. Iyalah udah banyak Aku keluar kok lah ini. sial Ah. kali ya gitu. Nah, kok sial Ah. kali ya aku udah menceraikan dia. Kan Tuhan, aku ini korban. Aku udah gini 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 gini. Aku udah benar loh begini. Dia yang jahat begini begini. Akhirnya, Mang, aku itu bilang gini, aku nggak usah lah ya. Malulah aku di kisaran ini. Hmm. Pindahlah aku. Pindahlah aku, Oh. Amang. Oh. Pindahlah aku, Amang, ke Siantar. Oke. Ah. Ke rumah opungku yang opungku memang udah nggak ada lagi, Amang, tapi rumahnya tetap Hmm. dibersihkan sama orang bibi, sama orang Namboro, sama orang Bapoda, Ah. bibi-bibi lah gitu kan. Ya. Tinggal aku Ah. di situ, Amang. Aku bawalah mesin jahitku ini karena aku menjahit. Oh. Oh. Karena aku Ya, menjahit, ku ya. bawalah mesin jahitku ini dari tempat kosan ini. Aku menjahit Ya, di ya. sana dan aku nggak peduli apa kata dia, aku nggak peduli juga. Aku mau bawa anak Kian tadinya, Mang, tapi anakku diambil mereka. Ya, 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 ya. Singkat ceritanya, Mang, bahagialah aku sendiri. Cuman ada satu khotbah Amang. Oh gitu. Ya. Aku itu Tiba-tiba muncul walaupun gitu. itu muncul, apa yang Tuhan persatukan dulu? Mau pulang. Kan Amang kalau ngomong kan tegas, gitu kan. Muncullah Amang itu, aku lihat kan, dan aku kebetulan sendirian memang, tapi sambil kerja. Muncullah khotbah Amang, TikTok Amang itu kan. Itu sakit jiwaku, Di Amang. Siantar lah ini ya. Makin sakit lah jiwaku itu. Macam mau terlepas, kayak gini, Amang. Ini orang, nah gitu. Maaf ya, Amang ya, aku bukan ini. Ini orang nggak tahu kali ya masalahnya, disuruh pulang lah aku pulang lagi balik. Nah gitu kan. Ya. Oke. Pokoknya tapi Amang, mulai dari situ ini sakit jiwaku ini lihat Amang ini kayaknya ini udah pendetanya ini gini gitu kan. Ngomongannya ini keras, tegas, sok-sok tahu ini ya. Tapi Amang, mulai dari situ udah aku dengar juga pendeta yang lain kalau live juga ngomongnya gitu. Soal pernikahan. Ini orang ini kayaknya makin membara rasa benci itu gitu. Cuman dari mulai situ, tapi ku bilang lagi sekali lagi, Amang, ini tetap terjadi. Doa tengah malam, pagi, mesbah ucapan syukur, doa, nyanyi, berbaca Alkitab ini tetap aneh ya. Macam gua pribadi. Tapi sejak itu, Amang, sejak Amang ngomong itu kan, terus pendeta Suheri Gultom juga kan gitu kan, yang lain yang juga ngomong itu, timbullah gini, orang ini kalau ngomong kok sesuai firman benar enggak ya, atau gimana enggak ya. Tapi jadi ngomong sendiri nih aku, Amang, pada saat sendiri, tapi kau pun salah, Des. Kau kan berdoa, tapi kenapa kau benci sama suamimu? Orang dia yang salah kok. Jadi Amang ngomong sendiri, ngomong apa gitu, Amang. Nah, besok-besoknya nyapulah saya bersihin rumah. Tiba-tiba, Amang, suara laki-laki entah dari mana datangnya. Bilangnya gini, ampuni suamimu. Telepon dia sekarang juga minta maaf kau telah menceraikan dia. Hah? Siapa yang ngomong itu? Gitu aku, Amang. Langsung aku, Amang, ku letakkan sapu itu, ku tutup pintu kan, masuk saya ke kamar, Amang, nangis-nangis. Karena enggak gini, Amang, kalau aku ingat suara itu, Amang, aku ini kayak macam ini bapak atau siapa ya gitu. Langsung, Amang, ini tubuhku ini kayak menyuruh berlutut katanya. Berlutut, tutup mata, aku nangis sejadi-jadinya, Amang. Karena aku nangis pun tapi sambil ngomel-ngomel ini mulut. Nggak mungkin aku menelpon dia. Handphoneku udah sama dia dan aku handphoneku beli baru lagi, nomorku baru.
dan aku nggak punya pulsa. Nggak mau mungkin itu memaafkan aku karena aku udah menceraikan dia, aku udah tinggalkan dia dan anak-anak aku nggak mau. Aku bilang gitu, Amang. Tapi suara itu Hmm. datang lagi. Ampuni suamimu. Hah, tapi Amang aku terus jujur Amang sampai 1 jam itu pergumulan terjadi. Aku nangis. Terus aku ngomong lagi suara itu, teleponlah katanya gitu. Lakukan yang kau bisa selebihnya aku. Terus kayak menurut aku, ya udah karena kau yang bilang, aku pun mau. Tapi pulsa aku cuma 3.000. Nanti kalau Hmm. mati handphoneku ini, aku nggak tahu lagi. Gitu kan, Hmm. Amang. Aku kayak ngomong sama orang yang memang ada orangnya, gitu. Hmm. Kebetulan suaranya itu laki-laki, Amang. Iya. Wah, Ah. suara itu memang benar jelas, nggak di hati, Iya, nggak di sini, nggak ngomongnya langsung audible. benar gitu. Iya, Besar, audible. tegas, nggak Iya, berpatah-patah gitu. iya. Ini Amang, ini gemetaran Amang, gemetaran. Tuhan, eh, kau yang nyuruh ya Tuhan, gitu. Udah, benar Amang, aku telepon. Ini siapa? Benar lah Amang. Aku dimaki-makinya, tapi yang lucunya gini Amang. Dia maki-maki aku tapi nangis. Nggak pernah terjadi. Iya. Aku di situ pun makin nangis, minta maaf aku Pak, aku udah mencerai. Kau udah gini. Minta maaf kau di rumah siapa? Di rumah opung Pak, sendirian aku minta maaf Pak menceraikan kau. Aku ninggalkan kau Pak. Aku minta maaf Pak, aku ampun Pak minta maaf. Gitu-gitu. Lagi enak-enak nelpon sama tep mati. Aduh. Karena aku Iya. tiba-tiba ada berapa menit kemudian adalah nggak berapa lama nelpon lah dia nelpon Ah. puji Tuhan terus aku dia nelpon itu gini Amang teringat kembali kata yang tadi selebihnya aku gitu kan makin gemetaran lagi aku ini habislah aku rasa aku dimaki-maki nih pikir aku tapi nggak apa-apa karena kami Amang aku meninggalkan dia sekitar udah 3 mingguan gitu. Oh, 3 minggu. Ah, ya. Dan ini Amang, kejadian ini Roh Kudus itu Ya. ngomong itu Amang di pertengahan bulan Januari 2025. Oh, pertengahan. Oke. Pertengahan. Jadi ini kan 2026, jadi baru setahun. Setahun. Ah, oke. Singkat ceritanya Amang, kami udah ngomong udah lama-lama adalah sejam kami ngomong itu Amang. Ah. Baikan lah, agak reda lah. Ya udah. Pesta lah keluarga. Saya masih tetap di Siantar. Nanti kau datang ya pesta ini anak Namburu ini nanti kau datang ya. Iya, di mana pestanya? Dekat kok di 50. Jadi kisaran 50 nggak pala jauh, sekitar sejam ada perjalanan. Nah, singkat ceritanya Amang, akhirnya kami bersatu kembali lah. Dia walaupun nggak datang dia nggak datang, tapi dia tetap SMS gitu sampaikan gitu, tapi dia nggak datang. Karena aku udah nggak mikirkan lagi dia Amang, lu datang nggak datang terserahlah, yang penting komunikasi udah. Tapi sering komunikasi dia maki-maki aku juga tetap Amang. Nggak apa-apa lah, yang penting komunikasi. Iya. Nggak apa-apa lah, tentu yang penting komunikasi gitu. Singkat ceritanya Amang, nggak kupikirkan lagi dia, kuambil anakku, kusuruh datang. Karena aku rindu, kusuruhlah datang anakku itu yang udah tamat SMA untuk datang ke Siantar. Karena pada saat itu liburan, ada libur apa itu aku kurang tahu ingat. Libur. Oh, berarti dia marah itu tanpa ke Siantar sendiri. Iya, aku berarti itu ke Siantar sendiri, anak-anak sama bapaknya gitu ya? Ya, oh, ya. Datanglah dia ke Siantar. Lakiku belum datang, si suamiku belum datang Amang. Tapi anak-anakku suruh datang. Datanglah 2 orang dan marahlah dia. Kenapa kau ambil anakku? Anakmu rindu loh, kan ini aku mamanya. Kau begini. Nggak pantas lagi kau jadi seorang ibu katanya.
Minta maaf aku, Pak, memang nggak pantas aku jadi seorang ibu, aku jahat, Pak, aku bilang. Tapi anak dan aku juga rindu dan mereka juga mau datang. Yang lajangku pulang, yang kelas 5 SD ini nggak mau pulang. Dia Hmm. nangis-nangis nggak mau pulang. Karena dia marah, yang paling bungsu kami ini nggak ikut, diblokirnya lah. Tapi tunggu marah-marah dulu dia Amang, chattingnya marah-marah, akhirnya diblokirnya lah aku. Adalah berapa Hmm. hari kemudian diblokirnya, aku udah nggak mau tahu lagi. Yang penting aku punya anak di sini satu pun nggak apa-apa lah. Nanti kelak aku bertemu kembali. Singkat Hmm. ceritanya Amang, aku udah nggak peduli lagi. Lucunya, setiap kali aku berdoa sama anakku ini, di tengah malam Tuhan bilang gini, bersukacitalah. Apalagi ini aku nggak ngerti keadaan kayak gini kok bersukacita ya Tuhan gitu kan. Iya, 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 Tapi iya. karena gini Amang, pertama aku sudah melakukan yang tak ku mengerti. Hmm. Hmm. Jadi kulakukan dan memang benar waktu habis pulsaku dia nelpon kan Hmm. gitu. Yang pertama, Ya. yang kedua Tuhan bilang gini, kalau yang sana ada orang yang meninggal itu mereka nggak akan jumpa kembali, kau akan kupertemukan kembali. Tapi aku nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan, tapi aku tetap percaya aja gitu. Kemudian udah sama anakku udah di sini satu, Tuhan bilang lagi tengah malam, bersukacitalah. Bersukacita apa lagi sih gitu kan. Ah. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku tetap lakukan dan benar Amang. Akhirnya kami jalan-jalan sama keluargaku yang Ah. karena pesta jadi berdatangan dari mana-mana itu dan mereka belum pulang, akhirnya kami jalan-jalan ke arah Samosir, ke arah Pulau Sibandang. Jalan-jalan, aku udah diblokirnya kan Amang, udah 4 hari Ya, aku ya. diblokirnya, tapi tuh Tuhan bilang sukacita. Setelah aku bersukacita, udah senang-senang, udah enak sama keluarga, udah main-main Danau Toba, udah makan durian, udah of course udahlah itu. Ya. Udah. Nanti hari Senin aku akan pindahkan anak ini. Itu rencananya, Mang. Hmm. Hmm. Tiba-tiba di jam 11 malam dibukanya lah blokir blokir dia. Oh. Nah, itu pun gini, teng katanya. Eh, mulai lagi aku percaya. Oh, memang Tuhan kalau udah janji Tuhan pasti akan digenapinya. Gitu kan, Amang? Ya. Ya, ya, ya. Lakukan yang sebisamu. Lakukan yang Ah. sebisamu. Tuhan suruh apa, kalaupun kau nggak ngerti, lakukan. Ya, ya, ya. Hmm. Akhirnya makin bersukacita lah nih, ih puji Tuhan. Udah dibukanya blokirnya. Berarti kau bisa komunikasi lagi. Tapi emang masuk WA-nya gini. Yang nggak kau pikirkan ya anakmu ini sekolah besok. Mau sekolah di sini dia. Ku bilang gitu. Terus Oke. maksudmu mau sekolah mana? Katanya gitu kan. Ya di sinilah tetap kupikirkan itu. Tapi kata dia gini, jangan sekolah di sana gitu lah Mang kan. Ya kalau kau nggak Ya. mau sekolah di sini anakmu, kau datanglah jemput kami. Hmm. Ngapain kau ku jemput? Kau kan pergi sendiri. Kau pulanglah sendiri katanya. Aku bilang gini, bisa aku pulang sendiri. Tapi barang-barangku banyak. Nah, Hmm. akhirnya Mang, ya udahlah, aku jemput kau, kasih tahu di mana alamatnya. Padahal sebenarnya dia tahu, cuma namanya pas lagi kalau orang lagi marah-marah udah lupa pasti itu kan. Ku Ah. kasihlah Sherlock. Ya. Dijemputnya lah aku Amang, memang karena kebetulan keluarga ada di situ semua, dibongkar lah semua di situ. Oh. Kesalahanku, salah dosaku, aibku semualah dikasih tahu. Ini pernah melarikan diri ini, begini-begini, pernah ini ke sini, pernah ini ke sana. Iya, memang kuakui itu semua. Aku itu Desi, katanya. Iya, kuakui. Karena aku nggak tahan kalau dia marah-marah nanti main mukul, aku lari. Gitu. Pokoknya aku merasa Hmm. diriku benar, cuma aku kasal dia ngomong, Amang. Aku senyum karena gini, Tuhan. Jadi Amang, rame-ramenya orang di sini, aku nggak mikirkan itu. Yang Hmm. Hmm. kupikirkan gini, Tuhan,
janjimu kok bener ya? Gitu Amang. Hmm. Walaupun dia buka-buka aibku, aku nggak lagi Ya. marah. Cuman gini, terpesona sama gini Amang. Tuhan, berarti ini kau yang ngomong ini Tuhan. Berarti kau yang melakukan ini semua ya Tuhan. Roh Kudusmu itu Ya. beneran ya. Jadi orang itu mau ngomong apa, aku senyum-senyum sampai dibilang Namboru, kau ngapain senyum-senyum? Katanya, enggak Bu. Gitu. Padahal sebenarnya aku terpesona dengan kerjaan dan karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus yang mujizatnya itu sungguh luar biasa. Nah, akhirnya Amang kami pulang. Nah, pulang bersatu ya seperti biasalah, masih masa transisi. Tapi aku Ya. tetap mendirikan mesbah ucapan syukur. Aku tetap bersuka cita karena Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Sejak saat itu Amang, sejak saat itu yang aku terpesona dengan karya Roh Kudus ini, aku baca Alkitab hidup. Kejadian langsung. Ya. Nah, terus aku bersaksi, aku langsung bersaksi setiap komen atau apa ada yang TikTok atau setiap sosmed apa yang soal pernikahan, aku bersaksi di situ dan aku nggak tahu Amang, puji Tuhannya itu juga kerjaannya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu Amang. Sejak aku bersaksi di kolom komentar, banyak kali Amang saudara-saudara yang kok bisa gitu. Aku bilang gini, Tuhan, aku nggak tahu. Aku hanya kau suruh bersaksi. Aku mau Tuhan, aku mau. Jangan sampai rumah tangga orang lain itu, karena aku juga adalah saksimu Tuhan bahwa Roh Kudus itu hidup gitu. Ya. Dan Amang, sejak itu sampai sekarang ini Amang, semua penglihatan, semua suara Tuhan itu aku sampaikan. Apa yang Tuhan bilang hari ini aku sampaikan. Bahkan sampai waktu Amang semalam itu, siapa yang mau bersaksi? Ini memang pendeta, ini memang gitu. Aku kalau lihat Amang, aku bilang gini, ini memang pendeta ini kayaknya memang gini, kurasa kebenaran firman Tuhan itu ya. Ini jarang-jarang Bang, nggak ada orang yang kayak gini tegas-tegas ini ngomong gini. Karena memang firman Tuhan itu tegas, nyata, benar, nggak boleh pengertian ini. Jadi seperti ini, oh ya udah, aku maulah. Kalau Tuhan, aku mau jadi saksimu Tuhan. Aku mau bahwa aku ingin mengatakan di sini Amang, Yesus itu bukan cuma di buku. Yesus itu hidup. Kalau aku lihat Amang itu bilangnya gini, pendeta ini kalau ngomong kok kasar ya, tapi walaupun kasar tegas begini, ini kebenaran. Karena firman Tuhan itu gimana ya Amang bilangnya, harus tegas, nggak boleh pengertian lah, mengertilah sedikit, enggak. Firman Tuhan itu tegas gitu, suara Tuhan itu pun nggak terbata-bata, tegas, ampuni, kasihi, doakan. Gitu Amang. Jadi kalau aku setiap kali bikin mesbah, aku tadi tuh mau berdoa untuk keluargaku, tapi Tuhan bilang enggak, keluargamu sudah pulih dan kau akan jadi berkat gitu. Jangan hanya buku yang kau baca, tapi hidupi firman Tuhan itu gitu. Karena memang hidup. Kau mendengar bukan hanya dari pendeta, tapi aku yang bersuara langsung gitu. Nah, aku yang bersuara, ampuni, karena untuk apa kau berdoa kepadaku, tapi temanmu, sesamamu manusia, nggak kau ampuni. Nah, gitu. Kegagalanmu dalam pernikahan itu dulu, kau nggak kutolak, kau tetap kuterima. Apapun dosamu, apapun salahmu, apapun aibmu. Kalau kenyataan itu yang dilihat manusia, tapi penglihatanku berbeda dengan penglihatan manusia. Itu Tuhan bilang sama aku terus. Jadi kau nggak perlu takut kalau bersaksi. Karena memang roh itu hidup, Allah itu hidup, Yesus itu hidup. Gitu. Dan Amang, aku teliti kembali, aku kan HKBP Amangnya. Ya. Jadi aku dapat surat Malua, itu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Puasa. Ya, aku gini Amang, latar belakang keluargaku, mamaku itu bukan dari Kristen dan aku kelas 3 SD baru masuk Kristen. Mamaku itu asli orang Jawa, orang kampung-kampung.
menikah sama Oh, bapak, masuk agama itu. Bapak. Dan setelah aku kelas 3 SD, karena mamaku memang nggak tahu bahasa Batak, dia ingin masuk Kristen. Kenapa? Aku juga, kalau kata-kata mama, karena dia dulu punya mama tiri, jadi dia nggak ngerti bahasa yang ditulisan Arab. Jadi dia merantau ke Jawa, dari Jawa merantau ke Jakarta. Jadi kalaupun dia mau masuk Kristen, aku nggak mau makan daging, aku nggak mau bahasa Batak, karena aku nggak ngerti. Namanya dia orang Jawa Toto. Jadi orang yang menjadikan dia Kristen itu bukan bapak, tapi dia sendiri yang mau. Dan mama pun Pentakosta, dan dia mau bahasa Indonesia supaya dia mengerti gitu, Amang. Dan aku kalau mulai dari Januari 2025 itu, Amang, sampai ke detik ini, Roh Kudus itu tetap bersuara, Amang. Tetap ngomong, nggak pernah berhenti. Dan kalau kata suamiku, kok bisa gitu ya? Ya kau lihat aja lah perubahanku. Aku nggak bilang kan karena aku ini orang yang berdosa loh. Aku bilang itu. Aku menceraikan kau itu karena imanku lemah. Karena aku merasa diriku ini benar. Karena aku ini korban. Makanya aku setiap kali ada TikTok yang lewat tentang apapun, apalagi tentang keluarga, Amang, itu aku bersaksi, aku bilang gini, jangan pernah seorang istri atau seorang suami, jangan pernah merasa korban. Itu adalah celah. Itu adalah celah jalan iblis untuk masuk. Iya, benar. Yang berkorban itu Tuhan Yesus, bukan kita yang berkorban. Yang berkorban itu Tuhan Yesus. Kerjakan keselamatanmu. Jadi Amang, aku melakukan apa yang aku bisa. Selebihnya itu Tuhan. Kalau aku memang nggak bisa, ini TikTok live kesaksian ini akan batal. Tapi betul, Tuhan bilang, kau bawa namaku, aku ini hidup. Memang benar hidup. Sama kayak aku bicara sama Amang, kalau aku nggak live TikTok, kita bicara seperti handphone ngomong orang, ya seperti itu yang aku dengar. Oh, wow. Iya. Iya. Sampai Amang satu hari, ini yang kemarin aku juga cerita sama Amang, ada pendeta. Itu dari mana aku tahu, Amang? Jadi aku bukan mau menjelek-jelekkan. Aku bukan mau menjelekkan suamiku atau apa. Kami berdua ini sama-sama salah. Nggak ada yang benar. Pernikahan ini, Amang, seperti roda, dua roda, tapi di dalam satu rantai. Nggak bisa kau jalan sendiri tanpa suami, suami nggak bisa jalan sendiri tanpa istri. Iya. Kalau di mata manusia, 1 tambah 1 itu 2. Iya. Tapi Iya, di di mata mata manusia. Tuhan, 1 tambah 1 itu 1 di mata Tuhan. Gitu. Iya. Jadi aku bawa nama Tuhan di sini, bahwa Roh Kudus itu benar-benar hidup. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Jadi kalau ada yang salah, itu Tuhan kasih tahu, ini udah menikah loh. Nah gitu, Amang. Ada datang undangan sama saya. Sama saya. Iya. Loh, ini udah menikah loh. Hah? Udah menikah. Langsung aku tanya, ini udah mau menikah kok menikah lagi? Gitu kan. Nah, usut punya usut semua aku telponi, ternyata memang dia menceraikan istrinya dan dia ingin menikah lagi. Itu sedih loh, Amang. Itu sedih, padahal bukan aku, bukan keluargaku, bukan siapa-siapaku, gitu loh. Tapi Tuhan ngasih tahu tuh, ini loh katanya. Dan terakhir kali yang semalam itu, Tuhan itu bilang kan, kau kuberi kekuatan, katanya. Kau kuberi kuasa, katanya lagi gitu. Untuk apa Tuhan? Kau bersaksi. Kalau kau mau minta tolong, coba ke sinodenya. Amang bilang lagi kan, ke sinode, laporkan ke sinode. Oke, langsung aku keluar dari live Amang, ku cari, dapat. Nah, ya, kantor sinode untuk melaporkan. Ada
ada Amang, rupanya dia di Siantar. Tapi aku gini, siapalah ya Tuhan? Memang benar firman Tuhan itu Amang. Kalau kau haus kebenaran, bersukacitalah yang lapar, kau akan kukenyangkan. Itu Amang. Aku haus sekali kalau yang namanya itu kebenaran. Jangan sampai lah ada orang seperti aku yang bodohnya dulu gitu loh. Jangan sampai lah pernikahan ini itu benar-benar kudus. Dan sekarang aku tahu Amang, bahwa iblis itu, roh jahat itu ingin memisahkan supaya memang benar-benar dia ingin masuk gitu. Jahat. Ingin mencuri berkat kami, ingin mencuri berkat yang Tuhan berikan kepada suamiku, berkat yang diberikan kepadaku, berkat yang ingin diberikan. Jadi udah nggak bisa lagi kau intimidasi. Jadi Amang kadang kalau ada pikiran masuk, walaupun ya Amang ya, saya ini udah Roh Kudus itu udah hidup, jangan dipikir ya saudara-saudara ya, jangan pikir nggak ada lagi namanya pergumulan, nggak ada lagi namanya cobaan atau apa. Itu setiap hari ada. Tapi kita menang karena kita rajin baca dan ingat firman dan hidupi firman. Kau. Jadi kadang kalau tiba-tiba itu datang, kau nggak layak. Siapa bilang aku nggak layak? Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Nah gitu Amang. Jadi kita apalagi kalau aku Amang ya, ibu rumah tangga, anak-anak udah pergi sekolah. Tinggallah saya sendiri di rumah, suami udah pergi kerja. Itu makin banyak itu datang. Makanya solusinya apa Amang? Rajinlah dengar firman Tuhan melalui YouTube. Rajinlah buka YouTube juga, menyanyi sambil masak, kita nyanyi gitu. Jadi aku mau bilang Amang, tetaplah Amang seperti itu. Kalau Amang berkhotbah tetap tegas. Aku suka, aku suka dan Tuhan suka gitu. Jadi Amang, hidupku yang dulu yang bodoh, yang sangat salah, aku akui Amang, aku salah, bodoh banget ya menceraikan pasangan kita. Itu adalah cara iblis yang jahat itu, dan aku nggak mau menyenangkan hati iblis lagi. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya, aku mau, sekalipun berurai air mata, biarlah, nggak apa-apa. Mungkin suamiku belum pernah melihat, belum pernah mendengar, jadi melalui sikapku, melalui perkataanku, dia mengenal Allah yang benar itu ada, bukan cuma dikhotbahkan, bukan cuma di buku. Jadi aku mau jadi Alkitab yang terbuka, bahwa benar bukan hanya di buku gitu. Aku mau ibu-ibu, terutama wanita, jangan disengaja buat salah. Tapi kalaupun memang kau belum mengenal, yuk kita kenal lah, Tuhan itu hidup. Bukan cuma di doa, sejauh doa, enggak, Tuhan itu deket banget. Dekat kali pun, kalau bahasa Batak, nana jono kan Tuhan itu kita. Kita dona mandau, kita yang kemenjauh. Gitu. Aku bersyukur Tuhan beri waktu dan kesempatan, walaupun 2025 Roh Kudus datang sampai ke Februari ini tanggal berapa itu. Jadi aku bersyukur Amang, Dulos Production ini, Amang Pastor Kana Silaban itu jadi berkat itu. Jangan pernah berhenti Amang, gitu aja lah aku bilang. Aku terima kasih kepada Tuhan karena kemauan Tuhan yang mau aku lakukan gitu. Tuhan mau aku bersaksi sampai kemanapun. Nggak pernah takut aku Amang, karena ada Roh Kudus yang beri aku kekuatan dan penghiburan dan hikmat. Gitu. Tuhan juga memberkati semua yang nonton, dan aku sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ada satu gembala, yaitu pastor juga ya kan, yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan, tetaplah melayani, tetaplah menjadi berkat buat kami semua yang haus akan kebenaran dan ketegasan firman Tuhan. Begitu dulu lah Amang. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ito Natalia Siagian yang sudah bersaksi di siang hari ini ya. Aku percaya Bapak Ibu teman-teman semuanya,
kalau pernikahan Ito Natalia Siagian dipulihkan oleh Tuhan, aku percaya pernikahan Bapak Ibu juga dipulihkan oleh Tuhan, ya. Ito Natalia Satu Siagian, lagi Amang, aku rindu. Bukan cuma aku sendiri di sini, nanti ada sama suamiku nanti. Aku pasti percaya itu, percaya. Nggak tahu waktunya kapan, tapi pemulihan itu pasti terjadi dan sudah terjadi. Rencana Ya. Tuhan itu pasti ada. Harapanku itu cuma satu, Tuhan, kalau aku mau bersaksi maunya ada ya suamiku, ada ya gitu. Ya. Jadi aku ingin Iya, nanti, iya. itulah harapanku untuk saat ini, Amang. Iya. Nanti Tolonglah kalau doakan, pas Amang. ada waktu sama suami, kabarin kita live lagi bertiga, ya kan? Supaya Oke, Amang. menguatkan kan gitu kan? Tapi aku mau ada lagi berkat gitu ya. Ada lagi yang berkat. Jadi ceritanya kisah nyatanya benar-benar gitu, benar-benar ada gitu. Iya. Kalau ini Iya. berkatnya itu Roh Kudus yang ini berkarya. Aku juga mau suamiku juga mendengarkan langsung suaranya juga. Aku juga mau kepada semua saudara-saudaraku yang terkasih yang menonton pada hari ini, yang di live TikTok atau di Facebook, di YouTube atau dimanapun, aku juga mau, aku bilang gini, Tuhan jangan cuman sama aku, Tuhan nyatakan kuasamu. Ya, aku jangan cuman aku Tuhan yang diberkati. Aku mau semua ibu-ibu, semua bapak-bapak, semua rumah tangga itu menerima kenyataan, menerima kebenaran dan kuasamu Tuhan gitu. Nyatakan kuasamu Tuhan gitu. Karena lewat kesaksian akan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Yang hari ini yang mau itu janganlah ya. Kalau bisa kayak kata Amang ini, pulang. Ya, pulang. Pulang ke suami yang pertama, pulang ke istri yang pertama. Iya itu. Ya. Yang pertama kali diberkati di gereja ya, gitu. Ya. Jadi harus pulang, kembali berdamai, buang semuanya ego, kepahitan, dendam, gitu. Karena pernikahan yang sah sesuai dengan iman Kristen adalah yang pertama kali diberkati di gereja, bukan yang kedua, gitu ya. Kalau ada pernikahan yang kedua diberkati di gereja, itu pendeta yang bawa nama Tuhan, bukan Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang mempersatukan, gitu. Karena patokan kita Alkitab. Di Alkitab udah jelas tertulis, suami masih hidup tidak ada pernikahan kedua. Istri masih hidup tidak ada pernikahan kedua. Ya, itu perzinahan. Pernikahan kedua itu perzinahan. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih hidup dalam pernikahan kedua, dengan tegas sebagai seorang hamba Tuhan aku sampaikan, itu perzinahan. Kau harus kembali ke yang pertama. Itu perzinahan. Bagaimana dengan anak? Sudah ada anak dari hasil pernikahan kedua. Besarkan. Besarkan. Gitu. Besarkan, serahkan kepada Tuhan supaya dia menjadi anak kerajaan sorga. Karena anak dari hasil pernikahan kedua itu disebut anak perzinahan. Serahkan kepada Tuhan supaya dia menjadi anak kerajaan sorga. Jadi kembali ke suami pertama, kembali ke istri pertama. Ini firman Tuhan. Sakit, nggak mudah, berat. Tetapi kalau kau mau melakukan firman Tuhan, lakukan saat ini juga. Jangan cari-cari pembenaran, jangan cari-cari alasan. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang suka cari-cari pembenaran, cari-cari alasan. Harus benar-benar pikul salib. Itulah kata Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus pikul salib. Gitu. Pikul salib nggak gampang, berat. Yesus pernah pikul salib menuju Bukit Golgota, dia dibantu Simon dari Kirene. Artinya dia pun waktu memikul salib itu berat. Ya, dia sampai dibantu. Gitu. Pikul salib nggak ada yang mudah. Gitu. Tetapi kita harus lakukan hari ini, detik ini juga. Ya, pernikahan itu begitu sakral di hadapan Tuhan, bukan pernikahan main-main. Pernikahan itu begitu sakral. Ya, pernikahan itu begitu sakral, begitu sucinya di hadapan Tuhan. Kita berhenti untuk bermain-main dalam pernikahan. Berhenti dari perselingkuhan, berhenti dari perzinahan, berhenti dari perceraian, berhenti dari kawin cerai. Bertobat. Ya, bertobat. Dan serahkan pernikahanmu kepada Tuhan. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ito Natalia yang sudah bersaksi untuk kita. Ini kesaksian yang sangat hidup. Ya, ini benar-benar luar biasa sekali kesaksiannya. Wow. Aku mau bilang lagi, Amang. Yesus itu hidup. Dia mau menyelamatkan. Makanya terbukalah hati kita, yuk. Yesus itu mau menyelamatkan. Jangan tolak. Apabila hari ini kau mendengarkan setiap kesaksian dan firman Tuhan, yuk, marilah lakukan. Walaupun seperti saya ya,
nangis juga nggak apa-apa, tapi tetap katakan, aku mau Tuhan bertobat, aku mau pikul salib, asal penyertaanmu ku percaya ada Yesus. Itulah ibu-ibu, karena memang benar Amang Silaban, Ya, untuk pikul salib itu berat, karena ya, ya, berat sekali. Nangis nggak apa-apa, tapi harus tetap kita yuk. Ampuni, ya. ampuni, kasihi, berkati setiap kali suami mau pergi kerja. Walaupun kita nggak lihat, bilang berkati, diberkati apa gitu. Dari situ dia pasti, karena gini Amang, kalau perempuan itu bukan perasaan. Kalau laki-laki itu yang dilihat mata gitu. Itu Ya, memang udah seperti itu kenyataannya. Jadi kenapa istri jadi tiang doa? Itulah kita itu bekerja yang nggak dilihat mata suami gitu loh. hmm, Tapi itu hmm, dilihat Tuhan. Jadi jangan bilang, ya, aku berdoa nggak dilihat suami. Enggak, kau dilihat Tuhan. Jadi ibu-ibu saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan, aku sini bukan bilang kan aku ini bodoh, tapi aku ini memang bodoh, tapi aku mau belajar. Sama-sama belajar. Aku pun sampai detik ini belajar firman Tuhan. Nggak berhenti. Buat mesbah ucapan syukur. Setiap pagi, siang atau malam mau tidur atau tengah malam ketika engkau bangun, jangan lagi tidur tapi menyembah Allah yang benar itu. Percayalah ada kuasa. Percaya, sekalipun kau belum melihat perubahan suamimu, jangan menyerah. ya, 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 Nah, percayalah, karena kita Kristen, iman kita bukan ya, tunggu lihat lah ya, tunggu sembuh lah ya, tunggu pulih lah hmm, ya, tunggu dia berubah, hmm, bukan maaf. hmm, Tapi iman hmm, kita itu percaya. Percaya apa hmm, yang kau harapkan, katakan aku percaya kepada Tuhan. hmm. Masalahku besar, tapi bersama Tuhan aku bisa melewatinya. Suamiku pasti Amin, berubah. Suamiku diberkati amin, Tuhan. Suamiku jadi benar-benar berkat bagi kami, berkat bagi semua amin, orang. Katakanlah amin. itu sebenarnya apa yang Ibu harapkan. Walaupun kenyataannya entah apapun itu, tapi ingat Bu, kenyataan nggak sama dengan kebenaran. Ya, Kebenaran inilah yang harus kita junjung tinggi. Kebenarannya itu hanya ada ya, di ya, dalam firman Tuhan. ya, ya, ya. Hmm. Shalom. Terima kasih, Ito Natalia. Ini kesaksian yang sangat, menggugah hati sekali ya. Jadi buat ibu-ibu yang sedang gugat cerai suami atau suami yang sedang gugat cerai istri, cabut gugatan ceraimu. Cabut. Cabut. Cabut saat ini juga. Ya, jangan ngeyel, jangan berkeras hati. Aku korban Pak Pendeta, nggak ada korban-korbanan. Ya, jadi cabut gugatan ceraimu. Jangan merasa kok korban. Cabut gugatan ceraimu. Haleluya. Detik ini aku Cabut. sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, Nggak usah cabut malu. gugatan cerai. Nggak usah malu ya Nggak kan usah malu. Pak. Nggak apa-apa. Ya, aduh Pak, aku udah habis banyak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau udah habis banyak, nggak usah dipikirin. Cabut gugatan ceraimu, cabut. Ya, karena apa? Dengan bercerai kau melawan Tuhan. Ya, kau melawan Tuhan. Dengarkan baik-baik, yang mempersatukan pernikahanmu bukan Pak Lurah, bukan Pak RT, bukan ketua adat. Tuhan Yesus yang mempersatukan. Jadi jangan kurang ajar, gitu loh. Cabut gugatan ceraimu, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri. Cabut gugatan ceraimu, buang dendam, buang kebencian, cabut akar pahit. Ya, lepaskan pengampunan. Walau berat, lepaskan pengampunan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampunimu, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Ya, ampuni. Bagi Bapak Ibu, Karena gini ya. ya, Mang. Boru bata ini keras kepala. Jadi pingin harga diri. Kalau aku bilang ya, aku ini boru bata. Ya, aku ini boru bata. Aku bilang langsung sama suami, kau hina aku, kau maki aku, kau fitnah aku, kau rendahkan aku. Nggak ada harga diriku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak mati aku. Tapi aku hidup di dalam Tuhan. Kalau kau nggak mengakui aku, nggak apa-apa. Tapi Tuhan mengakui aku. Nggak apa-apa, nggak punya harga diri, Bu, Ibu, orang Batak, beta. Ayo. Nggak apa-apa, nggak punya harga diri. Daripada kau punya harga diri, tapi kau diapakan Tuhan, dihina, ditolak Tuhan, untuk apa? Iya, betul. Mendingan kau diterima Tuhan, tapi jangan kau egomu rendahkan hatimu, gitu. Iya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Itulah Amang. Iya, itu. Bapak Ibu yang terlambat mengikuti kesaksian Ito Natalia, kesaksian Ito ini kita akan upload di YouTube Dulos Production.
Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube kita, subscribe, karena kesaksian Ito ini kita akan tayangkan di YouTube Dulos Production. Jadi Bapak Ibu yang tadi masuk di tengah atau pas terakhir-terakhir baru masuk, nggak mengikuti kisahnya dari awal, kesaksian Ito Natalia kita akan tayangkan full, ya, full dari awal, ya, sampai selesai. Itu di YouTube Dulos Production. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sudah banyak orang-orang yang bersaksi di YouTube Dulos Production. Iya, Sudah banyak iya, pernikahan-pernikahan yang mengalami pemulihan, mengalami kemenangan, mengalami mujizat. Ya, jadi Bapak Ibu yang di ujung perceraian atau yang sudah bercerai, nonton YouTube Dulos Production supaya dikuatkan, supaya Bapak Ibu mengerti lebih dalam lagi tentang dasar-dasar pernikahan Kristen. Jadi jangan cuma sekedar menikah secara Kristen, kita harus tahu dasar-dasar pernikahan Kristen. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ito Natalia Siagian yang sudah bersaksi bagi kita. Ini Saya yang benar-benar berterima kasih, Amang. wow, ya, ini ratusan Terima orang kasih. menonton hari ini ya. Ini di luar dugaan ya, karena kan biasanya siang itu jam makan siang, jam di mana orang repot. Tetapi ini ratusan orang mendengarkan kesaksian Ito Natalia, ini luar biasa loh. Ini benar-benar kesaksian yang hidup, ya. Ini kesaksian yang sangat hidup yang sangat dibutuhkan sekali di akhir zaman ini, ya, supaya semakin banyak pernikahan yang mengalami pemulihan, ya. Terima kasih buat Bapak Ibu penonton semuanya, ya. Aku melihat tadi ada yang sampai lupa masak, aku melihat tadi ada yang sampai lupa jemput anak, ya. Karena aku tahu kalian tidak ingin melewatkan kesaksian ini, makanya sampai ya udahlah nantilah masak, ya udahlah ada banyak kerjaan mungkin yang kalian tinggalkan, tapi percayalah pengorbananmu untuk menonton kesaksian Ito Natalia Siagian hari ini tidak akan sia-sia. Pasti dikuatkan. Amin. Dan aku percaya rumah tanggamu juga dipulihkan dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Wow, ya. Cara Ibu ini berbicara juga hidup, betul? Ya, jadi tidak membuat bosan sehingga kita juga semakin diberkati, ya. Aku berdoa untuk Ito Natalia Siagian, keluarga besar diberkati, suami dengan anak-anak semuanya dalam berkat Tuhan. Aku berdoa Ito Natalia semakin dipakai Tuhan. Aku berdoa semakin diurapi oleh Tuhan. Bersaksilah sampai ke ujung dunia, bersaksilah sampai ke ujung dunia, supaya semakin banyak pernikahan yang dipulihkan. Tuhan memakai Ito untuk memulihkan banyak pernikahan-pernikahan. Tuhan pakai Ito untuk menyelamatkan banyak pernikahan-pernikahan yang ada di luar sana yang sedang di ujung perceraian. Diberkatilah, diurapilah, disertailah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampaikan salamku kepada Silae, sampaikan kepada anak-anak. Sekarang udah 3 ya, puji Tuhan ya. Iya, Amang. Cukuplah Puji 3 Tuhan, ya. dan memang Cukuplah 3 ya. Berarti Tuhan tambahkan 1 lagi ya. Tadi kan masih 2 ya. Tuhan tambahkan 1 lagi ya. Iya, itu lahir di Kisaran itu, udah kelas 5 SD. Udah kelas 5 SD ya, lahir di Kisaran, puji nama Tuhan. Dan Wow, ini cukup juga 3. Amang. Dan ini juga aku juga lagi dalam pergumulan, yaitu yang pendeta tadi itu, aku udah telepon semuanya, Mang. Iya, Ya. itu memang belum terjadi pernikahannya nanti katanya tanggal 14 ini. Aku bukan mau menggagalkan pernikahannya, tapi ini Ya, bukan pernikahan namanya. Ini Bukan, perjinahan. itu bukan pernikahan. Iya, iya. Dan kebetulan tadi ada pendeta Marga Sitorus, aku telepon karena kebetulan satu adalah gitu. Aku cari-cari nomornya, dapat, puji Tuhan. Aku bilang gini, aku minta tolong sama Amang. Aku ini nggak kenal siapapun mereka, ya. Bukan mau, karena aku punya keluarga yang bahagia di sini. Aku bilang itu. Iya. Jadi aku bersaksi tadi sedikit sama Amang Sitorus itu. Jadi memang belum menikahkan. Inang katanya belum tanggal 14 ini. Oke, aku akan dekati nanti itu. Aku kenal pendetanya itu karena kayaknya masih baru katanya gitu. Oh iya Mang. Aku nanti ngajak karena kami cuman di bulan 12 kemarin jumpa karena Natal Okumene katanya. Oh berarti Amang kenal katanya. Aku jawab, aku tanya gitu. Iya kenal katanya. Puji Tuhan Amang, puji Tuhan Amang aku bilang. Aku minta tolong, terserah dia kalau mau dia memberkati perjinahan itu. Terserah. Betul. Tapi kalaupun nanti itu terjadi, hati-hati Amang, aku bilang gitu.
Iya. Ini pun jadi bumerang. Jadi aku tetap mendoakan Amang ya, kita sama-sama berdoa gitu. Terus udah Iya. mau disudahi tadi teleponnya karena aku bilang aku mau bersaksi Amang di live TikTok Dulos Production. Wah pendeta yang itu katanya yang gondrong itu. Iya, bah katanya. Iya Amang, aku mau bersaksi nanti Amang lihat aja lah. Lihat Ya. ternyata rupanya kau udah dipakai Tuhan ya Inang katanya. Bukan karena Iya. aku Amang, aku ini nggak ada apa-apanya loh Amang. Aku jangan apa Iya. lah Amang, keluarga aku pun kalau dilihat-lihat nggak ada yang beres Amang. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, membilangkan supaya sama semua orang bahwa ada Allah itu yang hidup. Bah, Iya. pakai Iya. jari-jarimu, pakai hidupmu. Walaupun kau nggak punya mimbar, kau apalagi gerejanya gereja yang bukan yang apa katanya gitu kan. Iya. Ya udah, Iya. Iya. baguslah, hidupi terus itu katanya gitu. Jadi aku pun minta tolong sama Amang supaya menegur dia sebelum Ya. terjadi itu, aku bilang gitu. Iya. Oke, Iya. oke, aku kenal pendetanya, katanya gitu. Iya. Iya. Biar ditegur itu. Jangan cari-cari pembelaan untuk memberkati pernikahan kedua selama masih hidup. Gitu, nggak bisa. Iya. Gitu. Aduh, ngeri. Pendeta sekarang Karena kadang-kadang bisa sejak Roh dibeli. Kudus itu datang, Amang, kayaknya kalau ada yang salah, sebenarnya Amang, aku ini sekarang kasihannya sama orang-orang yang belum mengenal gitu, Amang. Pantasan Iya. aja lah Tuhan itu benar-benar mengampuni karena dia mau memberikan waktu dan kesempatan supaya kita itu benar-benar bertobat, benar-benar Iya. mengenal Allah yang hidup itu. Kalau Iya. kita udah Iya. benar-benar mengenal dia, pasti kita akan mengasihi dia. Makanya ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana engkau mengasihi, menyayangi Tuhan karena engkau nggak mengenal, Iya. apalagi nggak mau baca firman dan nggak mau hidupi gitu. Iya. Jadi ibadah Iya. itu bukan cuma hari Minggu, tapi ibadah itu setiap Iya, hari, ya. setiap detik itu. Itu Iya. Amang, Iya. makanya inilah pergumulanku. Aku nggak tahu gimana nanti jadi nggak pernikahan itu, nggak tahu lah aku Amang. Iya. Aku jadi terbeban Kita serahkan gitu. kepada Tuhan. Iya itu. Kita serahkan Aku udah karena serahkan hidup ini itu. pilihan. Hidup ini pilihan. Kadang-kadang kita udah nasihati, kita udah khotbahi, ya dia udah keras kepala, susah juga ya kan. Tetapi hidup ini pilihan. Kalau memang memilih hidup dalam perzinahan, itu pilihan. Tugas kita sudah selesai untuk memberitakan kebenaran. Gitu, Jahat loh, Amang, lo jahat itu jahat. Iya, Beban itu. Iya, pernikahan kedua itu jahat. Apalagi pendeta yang memberkati itu lebih jahat lagi. Itu lebih jahat lagi. Kenapa? Karena padahal Tuhan itu sayang loh Amang. Maksudnya kalaupun Iya. kita mau ditegur gitu, maunya mau ya gitulah. Itulah harapanku. Iya. Maunya dia ditegur, kalaupun mudah-mudahan, dan aku percaya dalam nama Tuhan, dia mau menerima itu. Dia sadar. Iya. Dan Iya. menyadarkan banyak orang lah gitu. Iya. Stop pernikahan kedua karena itu perzinahan. Gitu ya. Jadi memang kita sama-sama berjuang, Ito juga dipakai Tuhan luar biasa dengan cara masing-masing ya. Aku Tuhan pakai memang untuk memberitakan lewat sosial media ya. Kita ada di semua sosial media, ada di FB, Instagram, YouTube, gitu, TikTok. Kita pakai semuanya untuk menyatakan say no to divorce, katakan tidak pada perceraian gitu. Jadi kita berjuang sama-sama. Puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan orang supaya terus bersuara, menyatakan bahwa tidak ada perceraian ya. Tidak ada perceraian. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa aduh suamiku psikopat lah, NPD lah, gangguan kejiwaan lah apa, KDRT lah, kabur sementara bukan cerai. Pisah sementara bukan cerai. Jadi jangan cari-cari alasan, Pak dia kan NPD, dia kan gangguan jiwa Pak, psikopat Pak. Masa kita nggak boleh bercerai? Nggak boleh. Orang-orang yang seperti itu pisah sementara. Jadi untuk menyelamatkan jiwamu, supaya jiwamu tidak tertekan, tidak tersiksa, dan tidak terancam, pisah sementara. Ya, pulang sementara ke rumah orang tua atau kemana, atau ngekos sementara untuk menyelamatkan jiwamu. Tidak boleh bercerai. Ya, tidak boleh bercerai. Jadi kalau pasanganmu KDRT, NPD, psikopat, whatever, kabur sementara. Ya, pisah sementara. Tidak boleh bercerai. Jadi jangan cari-cari alasan untuk bercerai karena dia NPD lah, gangguan kejiwaan lah, gangguan kepribadian lah, macam-macam lah ya kan, aku selalu diancam lah, kabur sementara, bukan bercerai. Sekali lagi, bukan bercerai, kabur sementara atau pisah sementara ya. Oke. Terima kasih ya buat Ito Natalia. Tadi ada dari Manado tuh, kalau mau kesaksian lagi besok jam 11 siang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih ya. Thank you Ito Natalia. Siagian, Tuhan berkati atas waktunya. Shalom, puji nama Tuhan.
Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan.